terbongkarnya rahasia besar terkait pernikahan secara siri yang dilakukan pada awal tahun 2021, kini Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun sesuai rencana dari Ketua Komite Pemuda Jawa Timur akan melaporkan kepada pihak kepolisian. Terkait agenda hari ini adalah kami konsultasi ke Direskrim Polda Jatim, di mana kami konsultasi terkait penerapan pasal mana yang akan kami gunakan ketika melaporkan saudara Bilar, kan gitu. Kami tahap hari ini agendanya hanya sebatas konsultasi karena kita bicara terkait lokus deliktinya, kan gitu. Dan pasal yang kami gunakan adalah pasal 242, ya kan, memberikan keterangan palsu, dan pasal 266 memasukkan keterangan palsu juga di dalam akte nikah. Itu yang kalau dari sisi hukum. Tapi perlu ditegaskan kembali bahwa tujuan kami yaitu Bu Mila itu tidak memenjarakan saudari Bilar maupun saudari Lesti, tapi bertujuan ke edukasi masyarakat supaya tidak terulang lagi peristiwa seperti itu. Perlu ditegaskan, kan gitu. Karena kita lihat dalam pemberitaan ini teman-teman media ini menggiring, oh ini dipenjarakan. Sebelum kapasitas ini untuk edukasi ke masyarakat gitu loh. Supaya apa yang dilakukan masyarakat saat ini atau yang dilihat kejadian saat ini, yaitu pernikahan Lesti itu ada kesalahan, yaitu kesalahan di mana salahnya, yaitu terkait mencampur adukan antara syariat dengan hukum syariat dan hukum negara. Kita mau pakai yang mana, kan gitu. Itu yang Bu Mila ingin kan gini. Apalagi saat ini kan saudari Lesti kan sedang hamil, ya kan. Kehamilannya dengan nikah yang dicatatkan negara duluan hamilnya. Ya inilah yang kita jaga, kita lindungi janin ini, anak ini ketika lahir gitu. Nasabnya ikut siapa? Itu yang harus kita edukasi ke masyarakat gitu. Dan kami berharap MUI juga MUI maupun lembaga-lembaga organisasi Islam lainnya memberikan edukasi masyarakat tentang hal ini. Seharusnya yang hadir dalam permasalahannya ada MUI. MUI peran dalam ini untuk memberikan edukasi. Bentuk edukasi itu ada dua hal, yaitu pendekatan sosial dan pendekatan hukum, kan gitu. Karena gini, berdasarkan yang kita lihat dari beberapa media sosial, ya terutama Lesti maupun Bilar kan seolah-olah membenarkan apa yang dilakukan Lesti dan Bilar, sehingga apa yang dilakukan klien kami Bu Mila itu ditanggapi di media sosialnya pun nggak ada respon, kesannya membuli, kan gitu, membuli balik klien kami Bu Mila ini, kan gitu. Nah, maka supaya mendapatkan kepastian hukum, maka diambillah langkah ingin melaporkan, mau dilaporkan atau akan dilaporkan supaya ada kepastian hukum. Tapi kepastian hukum itu tidak harus memenjarakan, karena dalam undang-undang pun ada istilah kata asas restoratif justice yang kita bisa gunakan dalam hal ini gitu loh. Ya gini, itu kan kita dari keterangan Kepala KUA Kebayoran, ya. Beliau menjelaskan bahwa si Lesti maupun Bilar ini menyampaikan atau di KUA beliau tidak memberikan keterangan bahwa sudah melakukan pernikahan sirih. Ya, bukti kami ya dari satu keterangan dari Kepala KUA Kebayoran, ya kan, di mana beliau di media, yaitu yang kami tangkap dan hasil dari tangkapan YouTube, dari media link YouTube, kan gitu. Ya kami terfokus dari 242 keterangan palsunya dan 266. Kalau apabila orang menggunakan memberikan keterangan, memasukkan keterangan palsu dalam akte tadi kan di 266, kan gitu. Itu kan 242, itu 266 terkait penggunaan status palsu, menyuruh orang menggunakan keterangan palsu di muka publik. Itu kan dengan pejabat publik, kan gitu. Memberikan keterangan palsu di hadapan pejabat publik, di mana dimasukkanlah sebuah status, ya, di mana status itu awalnya kan kalau secara agama maupun sudah sah, kan, sehingga status mereka ada suami istri, yaitu bukan lajang dan perawan lagi, kan gitu. Di 266 juga sama, kan gitu. Tapi kami tidak memenjarakan. Juga bagaimana apa yang disampaikan Bu Mila tadi adalah bertujuan untuk edukasi supaya tidak berkelanjutan hal ini, gitu loh. Sehingga tidak ditiru-tiru orang lain, oh gampang lah begini.
tebus cara seperti ini, tidak. Bagaimana kita harus gunakan aturan-aturan syariat agama maupun hukum negara kan gitu. Kalau terbukti bersalah itu kan dalam kepolisian ada beberapa tahapan kan gitu. Di dalam kepolisian pun delik aduan itu bisa diupayakan restorasi justice kan gitu, upaya mediasi dan perdamaian. Tidak semua perkara itu harus lanjut ke pengadilan kan gitu. Oke, baik Pak. Karena gini, Bu Mila, kuasa hukum dari Kongres Pemuda Indonesia, orientasinya adalah memberikan edukasi ke publik gitu loh, dan bagaimana menerapkan syariat yang benar dan hukum negara yang benar sesuai Undang-Undang Perkawinan tahun 74 kan gitu. Di dalam hal itu kan sudah ada pasal 1 maupun pasal 2-nya, dan ayat 1 ayat 2-nya kan sudah ada di situ kriteria-kriterianya. Kabar tentang Rizky Bilar dan Lesti Kejora kini terus bergulir. Ketua Komite Pemuda Jawa Timur saat ini akhirnya buka suara terkait laporan dirinya yang telah menuding dan menduga bahwa Rizky Bilar dan Lesti Kejora telah melakukan pembohongan publik akhir-akhir ini. Mungkin kami atur agendanya karena kami ada di Surabaya. Mungkin kami dalam waktu minggu besok atau pas minggu besok, dalam minggu besok ya saya sendiri ya akan mewakili Bu Mila selaku kuasa hukum. Tadi kan Bu Mila sudah memberikan kuasa kepada kami akan upayakan segera ke Jakarta mungkin dalam minggu besok. Dan perkembangan lebih lanjut akan kami informasikan kepada teman-teman media kan gitu. Makanya kenapa saya melaporkannya juga pelajaran buat pengacaranya. Jangan arrogan deh gitu. Jangan mudah mengatakan saya akan proses hukum. Kalau dibalik kemudian netizen berani melaporkan, akan jadinya runyam kan? Jadi jangan dipikir kemudian karena mereka punya uang, mereka bisa berkuasa melaporkan siapapun yang mereka nggak suka. Nah, saya harapkan, saya senang sekali bisa duduk bareng. Pihak apapun jangan arogan, jangan mengancam netizen, dan siapapun yang berbeda, kemudian diancam hukum. Tidak semua netizen itu punya bermental takut gitu loh. Kalau saya diancam, ya saya balas, kan gitu. Bukan karena untuk memecat, tidak. Sebenarnya saya melaporkan itu karena yang seolah-olah siapapun yang tidak suka dengan Lesti gitu loh. Nah, kalau kemudian tadi pertanyaannya apakah bila Lesti Bilar mau bertemu atau apakah kita tidak akan bisa duduk bersama, ya kenapa enggak gitu loh. Uang itu akan selalu terbuka buat saya karena peradilan itu adalah hal yang terakhir di dalam membuat edukasi, baik edukasi ataupun dan. Jadi dunia peradilan itu adalah satu hal yang terakhir yang akan kita lakukan ketika tahapan-tahapan itu buntu. Nah, kalau ada tawaran, ada keinginan baik dari pihak Lesti Bilar duduk bersama, ya dari saya pribadi sangat berterima kasih karena sebenarnya kita berharap dari Lesti Bilar itu adalah menyadari bahwa apa yang mereka kemarin lakukan adalah salah, jelaskan kepada publik karena dia memiliki fans yang luar biasa bahwa memang harusnya seperti ini gitu. Ini akan sangat luar biasa buat Lesti Bilar. Ini amal jariah buat dia, bukan buat saya. Buat dia akan jadi amal jariah karena dia yang punya fans yang cukup banyak. Jadi kalau diajak duduk bareng dia mau nanti pas edukasi bisa mewakili saya juga gitu. Karena saya nggak mungkin bolak-balik Jakarta Surabaya. Saya di sini juga kebetulan ada 2 bayi yang harus, ini kan agak sedikit saya bayi yang butuh susu yang harus saya kunjungi gitu. Jadi saya dalam minggu karena 10 hari kemarin saya ada di Jakarta, baru balik di Surabaya. Jadi saya harus mengerjakan pekerjaan yang di Surabaya dan saya sudah serahkan semuanya kepada Mas Editas. Jadi kalau ada tawaran, ada itikat baik dari Lesti Bilar dan televisi, media televisi yang menyiarkan, kita akan sambut. Tapi saya nggak mau hadir, karena saya nggak mau nanti dibilang pansos ya. Oke. Jadi cukup melalui Mas Edi Prasetyo. Nah, kemudian kan saya kemarin juga sudah posting kan yang keputusan Mbak Sultan Mas Sail itu kan bisa dibaca juga. Keputusannya sudah jelas gitu. Jadi justru ya, ini secara singkat aja yang Mas saya jelaskan ya. Yang mendalilkan boleh, itu dalilnya hanya ada
suatu peristiwa bayat kepada Rasulullah, dia sudah pernah bayat, terus Rasulullah bilang kedua, bayat itu kan kayak syahadat itu mau diucapkan 1000 kali juga nggak ada masalah. Bayat kepada Rasulullah diucapkan 5 kali juga nggak ada masalah. Kecintaan kita pada Rasulullah setiap saat kan kita harus selama gitu loh. Tapi ini dua dalil yang lebih keras seperti Buya Yahya menyebutkan nikah kedua kali itu nggak ada, ijab kabul 2 kali itu nggak ada. Polemik pernikahan secara siri yang dilakukan oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora kini telah bergulir ke ranah hukum. Lalu seperti apa tanggapan dari pihak Rizky Bilar dan Lesti atas pelaporan tersebut ke pihak kepolisian? Dengar ya juga itu juga seperti itu. Cuman kan kembali lagi itu mah gimana ya nanti besok aja Dede sama Kakak Bilar seperti gimana. Cuman kan dulu juga ayah cuma dikasih kabar Dede mau nikah gitu, tapi kan ayah juga nggak ngehadirin waktu dulu teh, waktu awal tahun kalau nggak sama itu teh, waktu itu teh gitu memang ayah juga nggak ngehadirin. Ya itu gimana besok aja hasilnya gitu. Ayah juga cuman mau nyimak aja besok seperti gimana gitu. Kalau pemikiran ayah mah nggak seperti itu, memang kan dulu kan Dede kan mau nikah siri dulu, jadi kan peresmiannya seperti kemarin memang terlalu lambat kali nikah resminya gitu. Sebetulnya dulu kan pernah bilang mau nikah siri dulu, maksudnya nikah di bawah tangan gitu, bukan nikah siri sih, nggak ada nikah siri, maksudnya nikah di bawah tangan gitu, maksudnya nikah nggak ke KUA dulu, seperti itu dulu waktu awal tahun. Ya gimana besok aja hasilnya seperti apa gitu. Ya, mudah-mudahan semua netizen bisa harap maklum, maksudnya seperti dulu misalkan Dede nikah nggak dipublikasikan, mohon maaf, pesan dari ayah gitu, jangan sampai kepanjangan gitu seperti sekarang ini gitu. Harapan ayah mudah-mudahan baik-baik aja gitu. Dedenya nanti jangan sampai seperti sekarang ini gitu. Mudah-mudahan aja lah hasilnya baik besok. Ya harapan ayah mah jangan sampai kepanjangan seperti sekarang ini gitu. Ya mah mengenai kandungan Dede itu nggak kaget, cuman kan netizen nggak pada tahu kali. Kan dulu kan waktu awal tahun itu kan pernah bilang mamahnya ayah Dede mau nikah dulu, pernah ngomong gitu sebetulnya. Terus si Aidim bahkan kalau nggak salah mah kakaknya juga pernah bilang, cuman ayah juga nggak ke sana, nggak sempat hadir waktu itu. Cuman ayah juga kan kabar gitu, dari sini juga keluarga memang nggak pada kesana gitu, dari kampung waktu itu teh. Cuman kan kalau ada berita-beritanya juga kan selalu nyimak di berita-berita, ya memang kadang kan khawatir ke Dede, ke Kakak Bilar juga memang ya ada khawatir, cuman jadi maksudnya kan banyak berita-berita seperti gitu, netizen kan nggak pada tahu. Ya mudah-mudahan lah baik-baik aja Dede, ada berita-berita miring seperti gitu jangan sampai terganggu. Mudah-mudahan aja bisa menerpa gitu, ada seperti gitu Dede sama Kakak Bilar. Ya pesan ayah mah seperti itu aja. Ya kan kalau beri mereka itu kan nggak tahu dulunya, nggak tahu gimana gitu, maksudnya nggak tahu sebetulnya, nggak tahu nikah siri dulu kan, jadi ya barangkali kan itu mah ya mah nggak kaget seperti berita-berita itu mah sebetulnya, soalnya kan Dede dulu nikah siri dulu, enggak ngasih kabar dulu, mamahnya ngasih kabar dulu, terus kakaknya juga gitu, enggak cuman ngasih tahu aja. Oke. Dulu kan ngasih tahu aja Dede mau nikah gitu, maksudnya mau nikah di batangan truk dan di sini seperti itu. Jadi ayah juga nggak sempat ke sana gitu, cuman pernah bilang udah lama ya awal tahun sih awal tahun kalau nggak salah mah dulu